Wow. Hah, mmm, hah hah, what? Hah, kenapa? Sorry gak kedengeran, gue lagi baca buku. Hah, apa? Lu masih baca bukunya Rupi Kaur? Yang videonya cringe itu di TikTok? That's crazy, man. Good for you. Buku di era sosial media sekarang udah jadi bagian dari estetika dan fashion. I mean, lo pasti udah sering banget ngeliat teman lo ngepost halaman buku di sosial media, buat nunjukin kalau part buku ini meaningful banget buat mereka. Atau ngeliat artis-artis favorit lo ngepost dia lagi baca buku di kafe, baca buku di pantai, baca buku sambil piknik. Dari dulu baca buku emang punya je ne sais quoi-nya sendiri gitu di strata sosial. He has like this je ne sais quoi. Buku sebagai media yang eksklusif untuk dikonsumsi masyarakat papan atas, sengaja nggak dikasih aksesnya buat rakyat-rakyat kecil. Dengan alasan, bahayanya pendidikan bisa ngancem adanya perbedaan kelas dan kuasa pemerintah. Seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh besar di dunia dan di Indonesia juga mulai bicara tentang pentingnya buku. Muhammad Hatta pernah bilang, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku. Karena dengan buku aku bebas." Kata-kata seperti inilah yang ngebuat buku punya kesan elegan tersendiri di mata masyarakat. What are you reading? Pride and Prejudice? After all, knowledge is power, right? Right? How about knowledge is fashion? Sejak zaman dulu, udah banyak bangsawan Eropa yang dilukis pas lagi baca atau megang buku. Skal Studio Fashion Show tahun ini di Copenhagen ngegunain buku sebagai aksesoris. Dan mulai munculnya pekerjaan sebagai housebook curator buat orang-orang kaya. Emang segitu dibutihinnya kah? I wish I had that job. Diane von Furstenberg, seorang fashion designer, pernah bilang carrying book is not just about reading. It's about making a statement, expressing your style through literature. Sedangkan Nina Friedenberger, seorang interior designer, juga pernah bilang, books are the most important accessory in the house. Books show someone's true interest, or their values, or what they want their legacy to be. They answer the question, who is this person? Semua quotes ini ngedukung pandangan bahwa buku bisa jadi simbol status atau refleksi karakter seseorang yang lagi baca buku tersebut. Sama kayak playlist Spotify lo yang bisa sepintas ngambarin mood dan karakter lo, buku juga bisa kayak gitu. Ibaratnya kalau ada orang yang lagi baca buku self-help dan motivasi, bisa dilihat sebagai orang yang giat dan mementingkan karir. Sedangkan orang yang baca novel Murakami bisa dilihat sebagai orang yang quirky dan fansnya Harry Styles. Bedanya, nggak kayak musik, film, dan berita yang kebanyakan udah dikonsumsi secara digital, buku secara mayoritas masih dikonsumsi pelanggannya secara fisik. Hal inilah yang ngebuat buku jauh lebih fashionable, karena desain covernya aja bisa kita cocokin sama outfit yang kita pakai. Sekarang, seiring berkembangnya era BookTok, post buku-buku di media sosial, dan hot girlification dunia literatur, buku bukan hanya berfungsi sebagai media seni, informasi, dan hiburan, tapi juga sebagai simbol kecerdasan dan bagian dari mode. Dan setiap ada subkultur yang tiba-tiba naik tingkat kepopulerannya, selalu terjadi dua reaksi yang muncul dari subkultur tersebut. Yang pertama, reaksi positif yang secara tulus benar-benar welcoming terhadap tren itu. Dan yang kedua, reaksi negatif yang secara sadar atau nggak sadar berusaha untuk merendahkan kepopuleran tersebut sebagai sesuatu yang surface level, cringe, atau bahkan bukan bagian dari mereka. Masih ingat gak sih waktu Martin Scorsese bilang film-film Marvel itu bukan bagian dari sinema? Dia bilang kalau they seem to me to be closer to theme parks than they are to movies as I've known and loved them throughout my life. And that, in the end, I don't think they are cinema. Atau mungkin yang lebih dekat ke fenomena literatur.
Kita bisa lihat bagaimana buku-buku puisi Rupi Kaur yang dulu menuhin timeline Tumblr dan Instagram, sekarang banyak banget dapat kritikan dari berbagai orang. Gue ngerti, sejumlah kritik emang selalu bakal ada dan emang kritik itu bagian penting dari dunia seni. Tapi buat bilang satu atau beberapa karya nggak deserve berada di golongannya, atau bilang seorang penulis bisa ngancurin satu genre, bukannya itu cuma dismissive dan dare I say, damn? Menurut gue ironis aja, hal ini datang dari komunitas literatur yang paling pengen kelihatan teredukasi, elegan, dan quote-unquote cultured. Tapi orang-orangnya masih se-close-minded ini. Oke, mungkin gue rada bias karena pas tahun 2014 gue juga baca bukunya Rupi Kaur. Tapi itu juga bisa jadi poin gue. Banyak orang yang baca buku-buku kayak gini buat jadi gateway-nya ke buku yang lebih punya nuance dan lebih diakuin di dunia literatur. Buat gue gak kebayang bisa tertarik baca bukunya Mary Oliver kalau gue gak pernah baca bukunya Langleaf atau The Bell Jar. Gue gak bisa tertarik baca buku Dorian Gray kalau gue waktu kecil gak baca bukunya Dylan. Dylan, gua nggak suka lu ikut pergaulan teman-teman lu. Gua nggak suka kalau lu ikut nyolong Astor. Walaupun gue tahu gue gak bakal betah baca buku Rupi Kaur sekarang, but it's so nice to see orang yang bisa relate dan terinspirasi sama hal yang menurut mereka relatable. Apalagi kalau orang itu remaja yang emang baru pertama kali suka sama sebuah buku. Dan buat orang-orang yang bilang buku kayak gini punya bad messaging dan bisa ngerusak reading palette, really, what's so bad about liking cringe Instagrammable poetry? Besides just cringy, I guess. Kayak hampir semua orang remaja di umurnya. Kita bisa ngomongin Lolita, Crime and Punishment, dan Oliver Twist yang menurut gue juga punya subject matter yang jauh lebih concerning. Dan lu seriusan naruh batas di puisi-puisi cringe buat anak SMP? Loh, gue ngerti. Mungkin lu gak suka ngeliat karya-karya yang menurut lu gak bagus bisa terkenal. Menurut lu ada banyak buku lain yang jauh lebih bagus. Dan itu emang gak salah. Tapi bukannya ujung-ujungnya it doesn't matter buku apa yang mereka baca kalau itu emang bisa naikin tingkat minat baca dan punya pengaruh positif juga ujung-ujungnya ke industri literatur. Sure, mereka mungkin terinspirasi baca bukunya karena kelihatan bagus di Pinterest, atau karena ngeliat Kendall Jenner dan Marc Jacobs baca buku itu juga, atau karena pengen kelihatan keren dan nge-impress orang lain yang juga baca buku. Tapi apa salahnya kalau kita ngeliat itu dari sudut pandang orang yang ngelakuin baby step-nya ke dunia literatur? After all, kita juga bisa tertarik sama sesuatu yang baru karena hal itu berpapasan sama hal yang menurut kita menarik kan? Misalnya, gue bisa tertarik sama satu piece baju atau aksesoris karena ngelihat salah satu penyanyi favorit gue pakai piece itu. Terus gue bisa tahu penyanyi itu karena gue dengar musiknya di kafe yang sering gue datengin. Dan gue bisa tahu kafe itu karena gue butuh tempat kerja yang enak dan gak terlalu ramai. Menurut gue baca buku juga gitu. Ujung-ujungnya semua adalah bagian dari proses. Cuma mungkin lebih kayak gini prosesnya. Jadi ya intinya baca apa yang lu pengen baca, please. Entah itu karena lu ngelihat orang lain baca buku, atau karena lu suka true crime, lu pengen baca buku misteri, lu pengen motivasi jadi baca buku self-help, baca apa yang lu pengen baca. Kadang gue suka kesel sendiri ngeliat rekomendasi buku yang pakai kata-kata buku yang harus dibaca sebelum umur 40 tahun, atau buku yang wajib dibaca di umur 20-an. Like, I'm sure banyak buku bagus yang direkomendasiin di artikel atau video tersebut, tapi menurut gue nggak ada buku yang wajib lo baca. Make your own journey, man. Cari apa yang bagus buat diri lo sendiri. Jangan mau dipaksa baca buku karena buku itu bestseller, atau reviewnya bagus di Goodreads. Sebaliknya juga, jangan ngerasa bodoh karena lu suka buku yang menurut orang-orang trashy. Karena banyak buku yang punya cerita bagus, gaya penulisan yang perfect, dan sebagainya.
Tapi belum tentu buku itu cocok sama lo. Semua orang punya selera yang beda-beda. Be yourself. Be yourself. Now come on, Mikey and I are making snow angels. I don't want to be myself. Sebelum udahan, sesuai tema video ini, gue mau ngasih beberapa rekomendasi buku yang menurut gue fashionable, baik secara desain, writing, ataupun tema. Jadi buat kalian yang mau buku yang bisa dibawa kemana-mana tapi nggak mau dijudge sama orang-orang so pintar, mungkin bisa beli buku ini. Linknya ada di description. Yang pertama, The Woman Destroyed-nya Simone de Beauvoir. Just look at the design. Menurut gue buku ini screams hot girl feminism. Buku ini nyeritain tentang emotional journey 3 perempuan yang sedang ngalamin krisis di hidupnya. Cocok banget dibawa ke fancy dinner. Dibawa kemana-mana buku ini pasti narik perhatian. Yang kedua, ada The Memory Police-nya Yoko Ogawa. Menurut gue buku ini punya salah satu desain cover terkeren yang pernah gue lihat. Buku ini nyeritain tentang sebuah pulau yang kehilangan berbagai macam benda secara random. Tapi ada beberapa orang yang memorinya nggak kehapus. Walaupun covernya nggak semencolok The Woman Destroyed, tapi kalau dipaduin sama outfit yang lebih kasual, buku ini bisa jadi statement piece loh. Buat yang suka piknik, menurut gue buku Bliss Montage-nya Lingma bakal cocok banget di tote bag lo, atau di atas kain piknik bareng buah-buahan dan makanan lo. Bliss Montage adalah kumpulan cerpen yang berisi 8 cerita tentang orang-orang yang nyadarin hal-hal baru di hidupnya. Entah itu cinta, persahabatan, atau The Idea of Home. Selanjutnya, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow-nya Gabriel Zevin. Is nerdy, quirky, tapi ditulis dengan sangat baik dan sama sekali nggak cringe. Buku ini nyeritain tentang 2 sahabat yang ngebangun perusahaan video game bareng. Yang bikin buku ini seru adalah gimana mereka ngehandle persahabatan, bisnis, dan bahkan cinta dalam sebuah hubungan. Dan yang terakhir, Crying in H Mart-nya Michelle Zauner. Dari judulnya aja udah kedengeran lucu. Rada depressing emang, tapi lucu. Nyeritain tentang hubungan seorang anak dan ibunya yang imigran. Buku ini ngomongin tentang hubungan, makanan, dan hal-hal yang ngehubungin kita sama keluarga kita. Warna merah di covernya menurut gue keren banget dicampur sama mie dan supit. Buku ini cocok banget buat lo yang lagi nyari buku yang wholesome tapi masih ada kesan edgy-nya. That's it for my recommendation. Gue yakin selain covernya yang bagus, judulnya yang catchy, buku-buku ini juga punya isi yang meaningful banget dalam setiap topiknya. So, check it out. Kalau tertarik mungkin. Paling itu aja dari gue, I guess. Thanks. Whatever. Subscribe, like, bye.